mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Medan asal sekolah SMA SIT Darul Ulum Kisaran. Hari ini akan membawakan pelajaran materi bentuk molekul dengan topik hibridisasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya dipimpin oleh Coy, ya. Coy, doa dulu kita ya, Coy. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Supaya belajarnya dimudahkan. Oke, hari ini untuk kehadiran kita kayak mana sekretaris? Hadir semua ya? Hari ini hadir semua. Kemudian cek dulu kebersihan di sekitar tempat duduknya, ada sampah atau kertas yang berserakan yang dirapikan dulu. Pastikan bersih, rapi juga, baju-bajunya jangan ada yang keluar, pecinya dipakai semua. Hafiz, rapi gua dulu. Rambut apa? Memang model gitu ya, bisa. Iya. Jilbabnya juga rapi semua, ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang bentuk molekul. Bentuk molekul ya. Kalau kemarin minggu lalu bentuk molekul kita juga udah belajar, tapi pakai yang pertama itu. Ya kan? Apa? Menurut teori domain. Iya, menurut teori domain elektron. Nah, hari ini pakai cara yang kedua, yaitu tentang hibridisasi. Yang lain, kita hari ini mau nambah semangat dulu ya lewat menyanyikan lagu nasional. Nah, hari ini lagunya yang kita menyanyikan itu Maju Tak Gentar. Jadi biar makin semangat ya. Oke, yuk berdiri dulu ya. Menyanyikan lagu nasional. Bentuk molekul ya menggunakan hibridisasi. Jadi kalau minggu lalu udah belajar tentang teori domain elektron, hari ini kita akan belajar tentang hibridisasi. Kita lihat dulu apa saja tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama, nanti melalui diagram orbital kalian diharapkan dapat menjelaskan ya, menganalisis juga bagaimana bentuk molekul dari suatu senyawa. Nah, kemudian dari hasil pengamatan dan diskusi kelompok nanti kalian dapat mempresentasikan bagaimana cara gitu ya bentuk molekul itu bisa diperoleh lewat hibridisasi. Jadi ada dua tujuan yang mau kita capai hari ini. Kemudian kita lihat lagi hari ini ada membaca ya seperti biasa. Untuk teori hibridisasi ada 3 paragraf yang ini tampilkan di layar. Silakan kalian baca sebentar ya 3 menit. Kemudian garis bawahi yang dirasa penting gitu dari yang kalian baca. Informasi baru apa yang kalian dapat dari membaca. Ya, silakan ya dibaca dulu.
Oke, yang kalian baca ya, ada beberapa hal penting, pasti ada kan gitu ya, dan membaca itu pasti ada hal penting yang dirasa, oh ini ternyata informasi baru gitu ya kan. Ada yang bisa memberikan pendapatnya, informasi apa yang didapat dari 3 paragraf ini? Oh ya, Reza, silakan Reza. Apa informasi yang didapat setelah membaca dari teks yang mau ditampilkan? Dari saya baca, saya dapat mengetahui teori hibridisasi mengacu pada penggabungan orbital-orbitalasi dengan tingkat energi berbeda menjadi orbital-orbital baru dengan tingkat energi sama. Berarti hibridisasi itu digabung gitu ya kan, digabung dari yang berbeda orbitalnya jadi tingkat energinya sama. Nah, ada lagi nggak yang dapat informasi baru selain Reza? Siapa? Oh, Naila. Naila, apa informasi baru yang Naila dapat setelah membaca dari informasi yang barusan? Sebelum kita mengetahui materi hibridisasi, kita harus tahu benar-benar paham dulu tentang konfigurasi elektron berdasarkan urutan tingkat energi subkulit sebagai dasar untuk mempelajari hibridisasi. Harus tahu konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, ada 4 itu ya kan subkulit ya. Yang kemarin ada yang tahu, masih ingat gak? Soalnya udah pelajari nih sebelumnya. Dimulai dari segi energi terendah ya kan? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? S, Oh, S. P. Baru apa lagi? D. Baru lagi R. Oke. Nah, ini ada kaitannya sama yang di papan tulis. Umi mau maju dulu. Siapa yang bisa untuk mengkonfigurasikan dari 5 unsur yang ada di papan tulis lewat konfigurasi diagram tentang ya kan, dari yang terendah ya. Oke, 15 fosfor ya, itu 15 protein. Siapa yang bisa maju? Siapa? Oh, ini kan. Silakan dia. Mau unsur yang mana? Nomor 1 ya, fosfor ya, 15. Sampai ya, Bil? Dihitung ya sampai 15. Oke, betul ya, sudah ya 15. Kemudian yang kedua, kalau karbon 6 nomor atomnya, siapa yang bisa konfigurasi? Pas dulu ya. Pas dulu. Oke, siapa? Adit yang ngajarin. Katanya mau konfigurasi karbon. Kalau enggak apa ya, cuma dikit. Bersip-sip lagi, ada siapa lagi mau maju ya? 16. 16, 16, siapa yang mau 16? Bisa, 16, udah mulai agak beda dikit, tapi selisihnya dikit aja sih. Itu bisa ya, kalau itu skip dude. Siapa dude? Siapa itu? Oke ya, betul ya, sudah 16. 16. Mau ya, berium 4. Oke, gampang kali ya, cuma 4 ya. Terakhir 17, siapa yang bisa 17? Alpha 17. Nah, ini beda dikitnya sama dengan tadi kan? Oke, ya, betul ya. Jadi kalau 17 kulit terluarnya elektron valensinya 3s2, 3p5. Jadi ini dulu dasarnya, makanya tadi disuruh maju ke depan supaya ya kan dari sini tahu, oh ternyata dari konfigurasi elektron kita bisa menentukan bentuk molekulnya. Kalau ini nanti nggak bisa, nah susah nanti ke pelajaran selanjutnya. Ya, untuk biar bisa lebih paham, kita lihat video yang mau kita tonton. Dari situ nanti ada masalah yang mau kalian jawab dan dipecahkan lewat video itu juga, gitu ya. Jadi dipahami dulu videonya, fokus, konsentrasi.
kemudian diamati apa informasi yang didapat dari video yang kalian tonton. Yang merupakan gambaran tentang susunan atom-atom dalam molekul berdasarkan susunan dua pasangan elektron dalam atom-atom molekul, baik pasangan elektron yang bebas maupun yang berikatan. Tentunya kita juga masih ingat ya bahwa bentuk suatu molekul dapat diperkirakan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu berdasarkan teori domain elektron, teori hibridisasi, dan teori ikatan valensi. Untuk teori domain elektron sudah kita bahas sebelumnya, di mana teori tersebut dapat digunakan untuk meramalkan bentuk molekul. Nah, akan tetapi teori tersebut tidak dapat digunakan untuk mengetahui penyebab suatu molekul dapat berbentuk demikian. Sebagai contoh, teori domain elektron meramalkan bentuk metana atau CH4 berbentuk tetrahedral dengan 4 ikatan antar atom karbon dan hidrogen yang ekivalen. Kemudian fakta eksperimen juga sesuai dengan ramalan tersebut. Nah, akan tetapi teori domain elektron tidak dapat menjelaskan mengapa molekul CH4 dapat berbentuk tetrahedral. Nah, Oke, kita stop dulu videonya ya kan. Ada pertanyaan yang muncul tadi dari video awal. Katanya teori domain elektron pada molekul metana ya, CH4 itu berbentuk tetrahedral, tapi kenapa gitu? Nah, kenapa kok ternyata teori domain elektron itu tidak dapat menjelaskan penyebab kenapa kok bisa CH4 berbentuk tetrahedral? Nah, ada yang bisa menjabarkan nggak penjelasannya seperti apa? Siapa? Oh, Amel. Silakan Amel. Karena teori domain elektron tidak dapat menjelaskan percampuran elektron pada tiap orbital. Nah, karena pada teori domain elektron itu nggak bisa menjelaskan ya kan penggabungan atau pencampuran elektron pada tiap orbitalnya sehingga energinya jadi sama tuh tingkatnya kan gitu. Nah, jadi di hibridisasi dia jadi lebih jelas gitu. Dijelaskan alasan yang lebih detail lagi kenapa bentuknya kok bisa tuh CH4 itu tetrahedral ya kan. Kayak kemarin yang kita pelajari di minggu lalu pas teori domain elektron kelompok siapa CH4 kemarin? Kelompok orang Satria ya yang molekulnya CH4 bentuknya tetrahedral ya kan. Nah, jadi dari situ nanti kita belajar tentang hibridisasi lebih jelas lagi caranya supaya dia bisa membentuk tetrahedral ya. Nah, sebelum kita menjawab yang ada di LKPD ya, kita ini dulu ya. Duduknya berkelompok dulu, nah supaya bisa mengamati video yang mau kita bahas. Nah, jadi silakan duduk dulu berkelompok, baru nanti diamati lagi videonya, baru bisa diamati. Silakan berpindah dulu sesuai kelompoknya yang masing-masing ya. ini kemudian dapat kita pelajari melalui teori. Duduknya sudah berkelompok, kita amati dulu video kita yang ada di layar. Setelah itu baru bisa nanti mengerjakan LKPD gitu. Jadi nanti di LKPD itu pembahasannya ada di sini, dilihat dulu, dipahami. Nah, baru nanti kita diskusikan sama-sama masalah yang ada di LKPD kita. Ya, dilihat dulu sebentar videonya. Nah, apa yang dimaksud dengan hibridisasi? Hibridisasi adalah cara orbital-orbital yang dicampurkan. Nah, dalam hal ini, orbital hasil pencampuran dinamakan orbital hibrida. Berikutnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan teori hibridisasi, yaitu pertama, konsep hibridisasi hanya dapat digunakan untuk menjelaskan ikatan kovalen saja. Yang kedua, kita mengerjakan LKPD kita biar makin semangat, biar makin konsentrasi. Berdiri dulu yuk, kita mau ice breaking ya kan, biar makin semangat ya. Oke, begini. Petunjuknya gini ya. Jadi perhatikan, petunjuknya dari Umi. Kalau Umi bilang pagi, maka tepuknya sekali.
Nah, tapi kalau siang 2 kali, tapi kalau malam jangan kena. Nah, gitu kan. Berarti kan itu melatih pendengaran, melatih penglihatan, juga konsentrasi ya. Jadi lihat apa petunjuk Umi gitu. Jadi nanti kalau ada yang salah, kita apain ya kalau salah? Suruh nyanyi dia ya. Oke ya, konsentrasi ya. Kita mulai ya, pemanasan dulu ya. Untuk simulasinya dulu. Pagi, siang, malam. Malam udah tangan. Bin, kalau malam mana ya Bin? Nah, ini ya. Pagi sekali, siang 2 kali, malam jangan. Oke, langsung tes. Yuk, mulai ya. Malam, Pak. Padahal malam nggak kena ya. Oke, ulangi. Pagi, siang, pagi, malam boleh. Ayo, malam jangan kena. Konsentrasi nih. Oke, yuk lagi yuk. Kelompok yang paling banyak salah ini ya. Konsentrasi nih boleh. Oke, ya kembali lagi. Siang, malam. Yang masih aman kelompok Ustaz dia ya. Belum ada apa-apa ya, belum ada kesalahan. Ya, sekali lagi. Agak cepat kita buat ya. Pagi, siang, malam. Pagi, iya ada misalnya. Oke, 1, 2, 3 terakhir. Pagi, siang, malam. Nah, ada ya. Kayaknya mana tuh ya, jangan kena. Oke ya. Jadi untuk konsentrasinya itu udah mulai bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Di handphonenya ada LKPD online yang Umi kasih udah linknya. Dibuka dari handphone, dari situ nanti kalian kerja mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD. Kerjasama pastinya ya kan, kalau nggak kerjasama nggak bisa, satu tim harus kerjasama, saling membantu. Mana yang belum paham, minta ajari kawan kita. Yuk, nggak bawa Pipin? Ya, oke ya. Yang kedua LKPD. Siap. Dapat? Belum di grup keluar. Belum diarsipkan. Cuma dia sekarang. Iya. Kenapa gitu? Yang bawah. Ya. Kirim ke Oh, Fahri belum ada di grup ya? Sepakat ini memang dalam satu kelompok ya, ini sinyal apa di bawah. Nah, disepakati bagi-bagi tugasnya. Ayo tadi apa dulu? Konfigurasikan dulu atom pusatnya, dulu dibuat orbitalnya keadaan dasar. elektronnya F5. Tuh. Satu kertas? Satu orang. Oke. Di nampak tabel ini pakai aplikasi ya, pembaca dokumen. 5 kan? Nggak ada pilihan dikit, ini bisa. 2. Oh, memang nggak nampak ya tabelnya ya. Ya udah sama sih pertanyaannya kayak gini juga. Unsurnya lebih itu senyawa apa? Berarti F-nya 3. Mana? Bilang. Satu orang ya. S berapa ya? Satu orang satu senyawa baru ini digabungkan. Iya kan? Ini memang S berapa ya? kan ada berapa satu senyawa LKPD-nya? Nah, itulah kan Kak, udah 3 kali kan. Mana S? Iya. Aku mana apa lo?
Nih. Udah kayak gini mana nih? Nih, tadi kan konfigurasi kan yang tadi konfigurasinya. Atom pusat ya. Atom kenapa nanti banyak kali satu? Yang ini kan apa? BFT atau aja mau SP boleh. Banyakan betul. Ini bagian alasnya mana yang ada batu itu? Lihat keadaan awalnya dulu, baru setelah di keadaan awalnya mantau kita mana yang kita pindah-pindahkan. Ini kan Yang pusatnya saya dengan nih. satu-satu Atau pusatnya B? B ya. Keadaan pusatnya siapa? Tulisannya U. Ya, konfigurasi lah. Kan yang diminta konfigurasi dulu kan? Konfigurasi. Oke, yang keluar siapa? Yang sedikit kan? Konfigurasi lah. Kita nggak pakai F ya. Oke, berarti yang keluar siapa? Yang sebesar. Ya, 2P6 B yang besar lah. Masa 2 besar? Masih ada yang besar. Ada 2 kan? Berarti keadaan. Ya. Pahami ya? Ini berarti ini di sini 4 1 2 3 4. Iya. Senyawa 4. Senyawamu mau apa? BF. BF 3. Bukan ditambah BF 3. Berarti yang atom pusatnya siapa? B atau F? Baru terisi. Kita mau isi. F-nya, isi F-nya. F mana? F-nya kan ada 4. Masuk kan? Berarti ini kan udah dipilih tadi. Ini keadaan awal. Beda ya nggak? Dia keadaan awal sama keadaan akhir. Keadaan awal itu dia masih dasar, belum ada di apa-apa. Ini nggak keadaan awal. Isinya ada S2 dan masih awal. 3P4. Nah, masih awal kan? Ini masih kan dasar. Sekarang keadaan eksitasi baru tadi yang bilang harus dipindah. Ini kan yang sebenarnya masih 2 kan? Nah, masih 2. Jadi yang mau masuk itu ada 4. Jadi kalau yang F itu masuk itu kamar baru. Kamar selanjutnya apa? Setelah P, D kan? Aku juga S2. Ini kita buat dia ada berapa pindah supaya muat masuk CL-mu ada berapa yang mau KE bukan KP. KE tereksitasi. Tadi kan permisi. E besar. Apa nih? KE? Keadaan tereksitasi. Tidak boleh pengarah. Nggak bisa buka gambar. Boleh kurang. Yang kita masukin ada berapa ya? Ini kok 15. Apanya neng? Di senyawanya. Tengok dulu senyawanya. Bukan 15. Bukan CL. Soalnya senyawanya. 15. Tenang banget. Kok minta nggak bisa? Senyawanya. Mana bintang punya mesin itu? Apa ya? Nanti itu Itu dari konfigurasi. Hasilnya XE. Ini adalah F. Yang besar mana? Berarti pindah. Awalnya 2 sekarang jadi 1. Pindah ke kulit selanjutnya yaitu kulit D. Maka baru bisa masuk F-nya. Masuk mana? Di sini 1, 2, 3. Ya. Jadi dipahami. Bisa ya? Keadaan awal sampai sini nih mana tadi? Nah, ini udah benar. Dia sampai sini. 2O dapat? jadi A2O 2O SP4 SR4 PCL 5 BF mana lagi? Oh BF3 F4 yang mengerjakan semua Oh Mi. iya Ini kan dia kurang kotaknya. Ini kan dia masuk ke 3 lagi nih. Ini yang BF3 Iya. atom pusat itu yang dikit B sama F
B-nya cuma satu atom loh. Berarti Senyawa BF3. B. Iya, B atom besar. Bukan F. Berarti gue lihat ini B. Iya. Kalau yang ini B. B. Kalau yang ini F. XE atom besar. Ah. Ini banyak nih bintang yang XE 4. Iya, dia mau itu. Ya, kalau bisa nggak apa-apa. Ya. Satria, perhatikan. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan diri. Nama saya Regitita Ranjansa dan ini teman saya namanya Nela Jadila Sirait, itu Nabil Anwar. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas LKPDIan. Senyawa apa dulu yang mau dijelaskan? BF3. Oke. Nah, pakai ini ya. Nanti kalau pakai merah pas masuk F-nya. BF3, perhatikan ya yang lainnya. Dicek juga dari yang kalian kerjakan. Kalau ada yang salah, teman-teman dari mereka kita komentari nanti. BF3. Besar. BF3 berarti B sebagai atom pusatnya. Itu yang kita konfigurasikan. Mana? Iya, konfigurasikan dulu. F-nya nggak usah lagi ya. F-nya nggak usah lagi. Nah, ini udah ambil. F-nya nggak usah. Karena sebagai atom pusat B-nya, nah itu yang mau kita lihat keadaan awal dan keadaan tereksitasi. Ini kan ini Nanti dijelaskan ya sama kawannya ya. Terluar. ya keluar. Satu S2 Dari siapa nih? Dari B. dari B. B. Kawan-kawannya lah, kawan-kawan yang lain tolong didengar ya. Nah, nanti lagi main handphonenya Alfa. Nanti lagi. Nanti simpen dulu handphonenya Alfa. Nanti kan nggak jangan dipakai. Silakan. Konfigurasi elektron dari B 1 S2, 2 S2, 2 P1. Untuk Keadaan awalnya. keadaan awalnya Sesuai dengan apa ini namanya elektron? elektron keluar. Terluarnya. Berarti 2S2 dan 2P. 2P1. Oke. Kemudian harus dilakukan eksitasi ya kan, tereksitasi. Eksitasinya adalah Satu elektron di S satu elektron di S berpindah ke elektron P. orbital P. Oke, kemudian setelah ininya nanti dulu maunya ya kan biar tanpuannya tahu ya. Oke ya, yang lain ya. Kenapa ini bisa ada satu di sini? Siapa yang tahu? Dari orbital S pindah ke orbital P. Baru setelah kayak gini bisa nggak masuk F-nya? Berarti F-nya masuk kemana aja? Ke Iya. Dibuat tanda panah aja pun boleh ya kan? Oke. Berarti di sini di S terisi berapa? Di S? Enggak. Satu. Ya. Di S di sini terisi 1. Di sini masuk juga kan? Kan ada berapa F kita? 3. Nah, di sini juga. Berarti S-nya terisi 1, P-nya terisi 2. Oke, terus jelasin lagi apa lagi yang didapat dari diskusinya tadi? Ke kawan-kawannya. Sehingga apa? Tipe hibridisasi yang diperoleh SP2. SP2 terus Bentuknya trigonal planar. bentuknya trigonal planar. Oke. Ada yang lain beda mungkin dari yang kami kerjakan dari senyawa BF3? Sama yang lain? BF3 trigonal planar juga? Oke, betul ya. Tepuk tangan ya untuk kelompoknya Reza ya. Betul. Lanjut lagi ke Nail. H2O. SP. Ya. Ini ya. Udah bisa main. Oke, yuk. Ada lagi yang mau dijelaskan? Kalau tidak ada, ditutup. Udah ada lagi yang mau bertanya mungkin ke kelompoknya Reza? Nggak ada? Kalau nggak ada, tutup. Adanya enggak ada. Mungkin dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok Reza ya. Silakan maju lagi ke kelompoknya Amer. Apa ini? Kerja keras kelompok apa sih? Siapa terlatih? Untuk tugas hasil presentasi akan dibacakan oleh rekan saya Amir.
Selanjutnya kan D berapa isi kotaknya? D ini D berapa? 5. Cuman yang lain kosong. Kan yang lain arsir. Kan yang kulit setelah D kulit. oh berarti ditulis aja kalau kosong. Iya. Oh kirain nggak nih. Ada 5. Nah, Oke, tekan kondisi dulu. jadi di sini ada unsurnya pakai fosfor. PCR dulu. PCN fosfor. Konfigurasinya Sebentar. Kasih kawan-kawan dengar. Kawan-kawan yang mau dengar. konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dan 3P3. Keadaan awalnya S-nya terisi 2 elektron. Lalu ini yang P-nya terisi 3 elektron. Kemudian keadaan tereksitasinya 1 elektron dari satu elektron dari orbital S dipindahkan ke orbital D. Oke. Nah, jadi seperti ini. Sehingga masing-masing dari orbital ini bisa terisi sama si Cl ya kan? Ini juga terisi. Berarti terisi 1, terisi 3, terisi 1 ya kan? sp3d satu apa nama hibridisasinya, tipe hibridisasinya? sp3 SP3D. bentuknya? Bentuknya trigonal bipiramida. Oke. Yang lain sama nggak? Bisa lihat trigonal bipiramida juga? Sama. Tanya, ada yang mau ditanya nggak dari kawan-kawannya? Ada yang bertanya teman-teman? Cukup sekian. Oke, sekian dari hasil kerja kelompok kami. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. SF4 tipe hibridisasinya apa? SP3D1. Yang lain sama nggak? SF4, SP3D1 sama yang lain kelompok alfa? SF4 kalian dapat apa? Tipe hibridisasinya SF4? Tipe hibridisasi SF4 SF4 Bipiramida trigonal. S apa? S berapa? P berapa? W, jawab. SP3? Bentuknya apa? Bentuknya apa? Trigonal SP3? bipiramida. Trigonal nih. Apa? Bipiramida? Trigonal. Oke. Udah ya, sudah terjawab semua yang ada di KPD kita. Lanjut lagi kita buat itu ya, rangkuman dulu ya, rangkuman dari pelajaran kita hari ini. Silakan dibuat rangkuman dari pelajaran kita hari ini. Umi tunggu 3 menit. Buat rangkumannya dulu. Tulis kesimpulan. Tulis aja nama-nama pelajaran. Hibridisasi. Oke ya, siapa yang bisa menyampaikan hasil dari rangkuman pelajaran kita hari ini? Oke, siapa? Bintang. Ada lagi 2 orang ya, satu lagi siapa kira-kira yang siap? Dani ya? Oke, silakan Bintang. Apa hasil yang didapat dari pelajaran kita hari ini? Bisa dibaca? Ya. Doa ya? Dari pembelajaran hari ini, kesimpulan yang saya dapat adalah hibridisasi adalah proses pencampuran orbital-orbital atom membentuk orbital baru dengan tingkat energi berada di antara orbital-orbital yang dicampurkan. Orbital hasil pencampuran dinamakan orbital hibrida. Oh, orbital hasil pencampuran dinamakan orbital hibrida. Oke, lumayan bagus ya kan? Kemudian Dani dari hasil pelajaran hari ini apa saja yang mendapatkan dan Kesimpulan pada pembelajaran ini saya dapat memahami hibridisasi merupakan proses bergabungnya orbital atom pusat dengan orbital atom lainnya sehingga terbentuk orbital hibrida. penggabungan atau pencampuran. Oke, ya betul ya. Oke, jadi dari kesimpulan yang sudah kalian tuliskan dan didapatkan itu nanti bisa melengkapi catatannya ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau dibaca lagi, bisa dilihat dari bahan ajar yang dibagikan. Nah, selanjutnya kita ngerjain soal-soal yang ada di kuis kita. Silakan buka lagi Google Formnya yang ada di handphone ya. Buka Google Formnya, silakan dikerjakan untuk soal evaluasi kita hari ini. Kuis. Ayo dijawab.
ya, buka Google Formnya. Udah aja. Kita udah selesai semua kuisnya? Udah selesai? Udah, yang minta satu-satu nilainya. Hafiz, dapat berapa Hafiz? Nilainya berapa kuisnya? 75. Alfa? 75. Kakak minta 72 ya, sudah tuntas berarti. Bintang? 100. Coy? 75. Satria? 100. Amanda? Oke, bagus ya kelompoknya Satria ya. Kemudian Amel, berapa Mel? 75. Nabil? 75. Nabila? 75. Naila? Oke. Adit? 100. Dani? Dani? 100. Reza? Oke. Berarti hari ini lulus semua ya, karena kakak minta 72. Tuntas semua. Oke. Jadi kurang lebih hari ini pelajaran kita ya tentang hibridisasi. Jadi kalau untuk Adit, dengar dulu bentar Adit. Suaranya, untuk menentukan bentuk molekul ada dua cara. Yang pertama apa? Yang pertama tentang Kulit. bukan yang minggu lalu menggunakan domain elektron. Yang kedua dengan cara hibridisasi ya kan. Jadi kalau dengan hibridisasi ini kita harus konfigurasi dulu elektronnya, baru tentukan atom pusat ya kan. Baru setelah itu kita tentukan mana elektron yang keluar, sehingga tahu kita mana yang harus mengalami penggabungan dengan atom lainnya gitu ya kan. Oke, jadi dari bentuk-bentuk yang sudah kalian dapat, ada yang tahu siapa aja? Bentuk-bentuk yang udah didapat dari hibridisasi tadi. Yang pertama dapat bentuk apa? Trigonal. Ada yang trigonal bipiramida. Kemudian ada berapa lagi tadi? Planar V. Ada lagi apa lagi? Selain itu bentuk-bentuk yang lain? Ada yang linear juga ya kan? Oke, jadi ada beberapa bentuk ya. Linear, trigonal, planar, tetrahedral, segitiga, bipiramida, dan oktahedral. Oke. Ya, jadi dari pembelajaran kita hari ini harapan Umi nanti bisa digunakan ketika ujian, bisa jawab soal-soalnya kan. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang gaya antar molekul. Nah, nanti kita di pertemuan selanjutnya bahas tentang gaya London, ya kan, gaya apalagi hidrogen gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Doa dulu, siapa hari ini yang mau memimpin doa? Masih Coy ya. Oke, silakan Coy dipimpin doa untuk menutup pelajaran kita Coy. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai sini dulu pelajaran kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.